Fakta menarik di planet Mars dulu kala pernah ada lautan. Hai, apa kabar kalian semuanya? Selamat berjumpa lagi di channel kami ini, Bintang Fajar. Masih berbicara tentang planet Mars dan segala keunikannya. Sehingga planet Mars menjadi salah satu planet yang selalu menjadi bahan pembicaraan para astronom dan awam yang penasaran tentang keberadaan planet di tata surya kita ini. Mungkin bagi kebanyakan orang awam mendengar kalimat bahwa di planet Mars dulunya pernah ada lautan, akan sangat terkejut dan semakin penasaran, sehingga akan menggali lebih banyak tentang kebenaran informasi tersebut. Berbicara tentang air, air adalah salah satu unsur yang sangat penting bagi penunjang keberlangsungan makhluk hidup. Sehingga apabila dikatakan bahwa di planet Mars pernah ada lautan, maka kecenderungan bahwa di sana pernah ada makhluk hidup itu pun sangat besar. Lalu bagaimanakah penjelasannya? Simak video singkat ini sampai selesai agar kalian lebih memahami kebenaran informasi tersebut. Planet Mars pernah memiliki tampungan air lebih banyak dari Samudra Atlantik. Hal ini juga yang dijelaskan oleh para ilmuwan NASA dengan mengukur tanda air pada atmosfer planet Mars. Perkiraannya mungkin sekitar 4,3 miliar tahun lalu. Mars diperkirakan memiliki cukup air untuk menutupi seluruh permukaannya dengan kedalaman sekitar 137 meter. Air itu dapat membentuk suatu lautan yang menutupi hampir separuh belahan utara permukaan Mars. Bahkan di beberapa wilayah yang mencapai kedalaman lebih dari 1,6 km. Perkiraan baru ini muncul berdasarkan pengamatan mendetail pada observatorium di WMKC Observatory dan NASA Infrared Telescope Facility yang terletak di Hawaii. Dengan instrumen dan alat yang kuat, para peneliti mulai dapat membedakan tanda-tanda kimia dari perbedaan yang terjadi di atmosfer planet Mars. Salah satu yang menjadi tolak ukur adalah H2O. Dengan tambahan lainnya adalah HDO. Variasi yang terjadi secara alami di mana satu hidrogen digantikan oleh bentuk lain yang lebih berat. Berdasarkan permukaan Mars yang ada saat ini, lokasi yang mungkin untuk air tertampung dalam jumlah banyak adalah di dataran utara Mars. Sebab wilayah itu dianggap sebagai dataran rendah yang mungkin menampung air dalam jumlah banyak. Peneliti memperkirakan lautan purba yang terbentuk di sana akan mampu menutupi 19% permukaan planet. Samudra Atlantik sendiri menempati 17% permukaan bumi. Lalu, apakah kebenaran planet ini pernah memiliki air di permukaannya masih perlu dipertanyakan. Kapan pertama kalinya Mars terlihat? Pada awalnya, bangsa Sumeria kuno cukup percaya bahwa Mars adalah Nergal, yaitu dewa perang dan wabah. Keberadaan Mars sebagai suatu objek di langit mulai direkam oleh para astronom Mesir kuno, tetapi keberadaannya tetap masih belum bisa dilihat dengan jelas. Pada masa kekaisaran Neo-Babilonia, para astronom Babilonia membuat catatan reguler tentang posisi planet-planet yang mengitari tempat mereka berpijak, dan melakukan pengamatan sistematis terhadap perilaku yang sering berubah tersebut. Pada abad keempat sebelum Masehi, Aristoteles pernah mencatat bahwa Mars menghilang di balik bulan pada kesempatan tertentu. Artinya planet itu lebih jauh dari yang diperkirakan. Masuk ke era di mana teleskop mulai tersedia, paralaks harian Mars kembali diukur untuk menentukan jarak matahari bumi. Hal ini pertama kali dilakukan oleh Giovanni Domenico Cassini pada tahun 1672. Pada tahun 1610, Mars akhirnya secara resmi dapat terlihat. Galileo Galilei lah yang melihatnya lewat teleskop kala itu. Barulah setelah itu astronom asal Belanda, Christian Huygens, menjadi orang pertama yang menggambar peta Mars, dan pekerjaannya masih diteruskan sampai saat ini. Bahkan penelitian tentang planet yang disebut-sebut sebagai kembaran bumi itu sudah memasuki fase tentang bagaimana manusia dapat tinggal di planet, yang diyakini bisa menjadi tempat baru untuk manusia. Mengirim surat ke planet Mars. Dengan perkembangan teknologi masa kini, berapakah biaya yang diperlukan untuk melakukan hal tersebut? Pertanyaan ini belum pernah ditanyakan sebelumnya oleh siapapun. Sampai pada akhirnya, seorang anak 5 tahun dari Lancashire menanyakan hal menarik ini. Oliver namanya. Bocah yang bermimpi menjadi astronot ini menulis surat kepada Royal Mail. Dia menanyakan berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan jika ingin mengirim kartu Natal ke planet merah, Mars. Hal yang cukup mengejutkan adalah pertanyaan anak 5 tahun ini pun akhirnya dijawab oleh seorang staf dari NASA. Dengan bantuan NASA Kennedy Space Center di Florida, pertanyaan ini pun tidak lagi menjadi misteri bagi Oliver. Staf tersebut mengatakan kepada Oliver
bahwa surat dengan berat normal akan menghabiskan biaya sekitar 226 juta rupiah untuk mengirimkannya dengan jarak 567 juta kilometer dari bumi ke Mars dan kembali lagi ke bumi. Tentu jika asumsinya ada seseorang yang tinggal di Mars dan bisa membalas surat itu kembali ke bumi. Hal yang menjadi sangat mungkin jika suatu saat SpaceX dan Blue Origin mampu membuat koloni kehidupan di planet merah tersebut. Nah, demikianlah video singkat kami kali ini. Kunjungi terus channel kami ini apabila kalian punya ketertarikan yang besar tentang fakta menarik di atas langit seputar planet dan segala macam keunikannya. Sampai jumpa pada video berikutnya.